Oke, jadi begini teman-temannya, pertemuan kali ini kita bakal membahas untuk menggunakan SQLite sebagai database project kita. Jadi sebelumnya kita kan udah pakai Firebase, sekarang kita pakai SQLite. Nah, di SQLite ini kenapa kita pakai ini? Ini salah satu lokal database yang cukup mudah setting dan penggunaannya. Nah, oke, sekarang kita mau pakai untuk yang kesempatan kali ini kita mau pakai base ya. Git base yang teman-teman kemarin kita install gitu, itu kita bisa akses di terminalnya VS Code. Lewat bagian yang atas tuh terminalnya itu ada terminal sama base. Teman-teman bisa pilih yang base. Tinggal diklik yang arah panah bawah aja. Dan jangan lupa untuk bikin filenya. Di sini saya namakan belajar SQLite. Terus pilih yang bagian atas, ini perintahnya pakai expo spasi init. Oke, biar selesai dulu loadingnya. Oke, mohon maaf nih, kayaknya punya saya ada bermasalah dependencies ya ini ya, nggak keinstall. Saya coba install lagi. Oke, pakai npm, pakai expo spasi init. Oke, ini berhasil ya, udah centang semua, baik dependensi juga yang lain sudah centang semua. Sekarang kita mau lanjut ke menginstal SQLite-nya. Jadi untuk SQLite-nya nanti saya mungkin kelihatan ya di situ teman-teman ya. Kita pakai yang namanya npm install spasi expo min SQLite.
Tapi jangan lupa untuk dibuka dulu direktorinya pakai cd spasi nama projectnya teman-teman tadi ya. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka project apps projectnya, terus buka app.js nya. Kita bakal utak-utak di sana. Pertama kita harus bikin yang namanya konstanta. Kita harus import dulu, lebih tepatnya import dulu si SQLite-nya, terus dipanggil untuk setDB. Kita pakai useState. Di sini pakai hook biar lebih mudah karena saya pakai functional komponen ya. Waalaikumsalam. Kemudian saya di sini mau bikin konstanta untuk loading atau bumper istilahnya ya. Bumper atau loading biar kalau misalkan ada kesalahan biar gak langsung masuk ke bagian utama. Di sini saya pakai isLoading, lalu di set isLoading useState-nya kita set true. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan bikin di sini ada satu kondisi dimana kalau nilai isLoadingnya itu sama dengan true, maka bakalan keluar tulisan loading gitu. Di sini kalau di sini saya pakai tulisan ini sedang loading, itu kayaknya apa sih? I'm just going to have a really simple database today. It's just going to basically have a table of names. If you want to complex stuff, or if you want to learn a bit more of SQLite, but you don't know it. Lah itu tuh mau dikira apa? Jadi stylenya saya pakai bawaannya aja, pakai kontainer, langsung dipanggil aja. Ntar saya lupa gimana bikin style. Gini, oh ya.
Terus kita bikin teks ya, jangan lupa sama seperti biasanya, itu cuma teks aja taruh tengah. Halamannya sedang loading, kita pilih gitu aja. Ini kalau misalnya mau di running monggo, karena ini udah bisa di running ya. Dari tadi juga udah bisa di running sih. Kalau teman-teman udah install dependencies untuk SQLite-nya. Karena tidak seperti Firebase yang kita harus bikin API, di sini kita bisa langsung pakai query. Oke, sekarang kita bakalan bikin penampung ya, istilahnya konstruktor itu untuk nama. Untuk nama saya pakai names di sini, lalu set name pakai useState, jangan lupa itu kurung siku, untuk anunya kurung siku. Dan nanti kita bentuknya jadi array di bagian belakangnya. Terus kita bikin istilahnya untuk bagian input teksnya, kita bikin yang namanya current name atau nama yang tertulis di situ. Caranya sama yang di atas, tapi untuk value-nya current name langsung diisi undefined. Biar bawaannya langsung kosong, nggak ada isinya. Nah, lalu untuk bagian bawah, untuk di return bagian bawah itu kan ada tulisan bawaannya, kita ganti buat menampilkan sebuah teks input di sana biar menampung apa yang kita tulis. Ya, oke, sama kita bikin placeholder juga biar tulisannya, biar pengisi yang mau ngisi itu mau ngisi apa. Oke. Jadi kayaknya dia ada running salah bagian atas. Lalu kita coba ganti jadi false ya, biar muncul. Lalu kita ganti true lagi biar balik ke settingan awal. Nah, dari sini kita bakalan menggunakan use effect, dimana apa sih yang harus dilakukan program kita ketika aplikasi kita dijalankan. Nah, kita bakalan bikin yang namanya di sini ada DB transaction, dimana SQLite-nya itu bakal kita eksekusi untuk bikin tabel sama nge-get tabelnya. Istilahnya kalau di API itu pakai fetch datanya. Ini ya, jadi monggo diikutin aja codingannya. Run a SQLite query on your database. You're going to first need to create a transaction, which you can then execute SQL on, and you can pass in a command inside the string here. It's so here I'm just Nah, doing untuk create a table. selanjutnya kita bakal masukin query di sini. Query standar untuk create tabel if not exist, berarti kan tabel kita ada, kita bikin tabel baru namanya
nama, di mana ID itu ada integer, primary key, auto increment, jadi saya bisa nambah satu-satu ke bawah. Terus ada nama, ini pakai tipe data teks. Ini saya nyoba pakai hukum SQL di enter, ternyata nggak bisa ya. I'm also going to have a name, which is just a type text. It's a very simple table, and I'm not going to create any other tables. Oke, setelah bikin, kita harus manggil si tabel itu untuk kita gunakan. Nah, pakainya pakai apa? Tetap kita pakai hukum debit.transaction. Kita pakai debit.transaction, lalu dieksekusi parameternya, lalu jangan lupa untuk tx.execute.xl-nya. Ya teman-teman, kalau bikin kurung kurawal buka sama tutup, kurung buka kurung tutup, dipastikan ya tutupnya ada. Soalnya tadi beberapa kali saya ketelisut tutupnya, jadi rodok bermasalah codingannya, jadi mohon diperhatikan. Jadi kalau udah dibuka jangan lupa ditutup. Biasanya keluar sendiri, tapi kadang waktu keluar sendiri itu kita lupa geser atau lupa gimana, jadinya nggak ikut turun ke bawah kalau waktu kita ngoding. Ini sama seperti yang lain ya, kalau SQL kita selalu pakai select bintang from gitu ya, from nama tabelnya. Di sini saya pakai nama. Oke, daftar nama. There's an error, I'm just going to log it, and for the actual results, I'm going to set that against the names state variable, and when that's loaded, it will be able
screen once I add the UI for that. I'll also set as loading to false because at this stage I've loaded the names. So you can see that now it shows that name text input, but it doesn't show any any names at this stage, and that's because they haven't implemented the UI for that. It also doesn't show any errors though, so that's a good sign. I'll show you what would happen if there was an error a bit later by forcing the error.
Oke, di sini saya mau bikin button ya untuk add data atau tambah data. Di sini langsung aja kita bikin button, langsung enter biar nanti yang di atas itu keluar sendiri untuk komponennya. Dan kita kasih on press. Boleh teman-teman kasih nama apa, tambah data boleh, add data boleh. Yang penting nanti jangan sampai lupa. Untuk ini adalah function yang akan kita panggil dari file ini. Nah, sekarang kita bakal bikin functionnya. Oke, sekarang setelah kita add atau nambah, selanjutnya adalah kita bikin lihat datanya, function lihat data, dimana nanti fungsinya bakal kita panggil untuk menampilkan data di view.
Oke, selanjutnya setelah melihat, kita bikin function lihat data, kita juga nyeselin dua tombol tambahan, yaitu untuk update dan delete. Di sini kita bakalan bikin dua function tambahan lagi untuk update dan delete sekalian, karena codingannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kita lebih ke mengulang, lebih tepatnya mengulang si codingan add data, bukan add ya, lebih ke add data untuk transaction sama execute SQL aja. Kita cuma beda di fungsi tengahnya aja. Oke, lanjut. Teman-teman bisa kita pakai alert dulu ya untuk tombol delete dan update-nya. Dan jangan lupa tadi kita kan udah parsing ID nih dari bagian atas. Kita juga harus panggil ID-nya biar kita tahu. Nah, kita bisa memastikan si data yang kita akan update dan delete itu adalah data yang benar. Oke, selanjutnya itu adalah untuk delete datanya ya. Nanti untuk delete data kodenya seperti ini, kita tetap pakai transaction, tetap pakai execute SQL, tapi jangan lupa execute SQL-nya kita pakai delete dia from nama, where, ID sama dengan tanda tanya. Kemudian tanda tanyanya ini bakalan diisi sama ID. Nah, berikutnya untuk update
Kodenya seperti ini, memang rada lebih panjang, tapi ini memastikan aja untuk dianya sudah ada di sana, seperti itu. Jadi ini update-nya kita akan mengambil data dari text input yang diinputkan. Jadi kita tidak mengupdate sesuatu yang ada dipanggil terus diganti, tapi kita kayak menindas gitu ya, kayak nindas apa yang kita tulis kita ganti ke data yang sudah ada. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk bikin CLUD-nya. Monggo di running ya teman-teman. Ini saya copy, saya salinkan, saya upload juga nanti di Classroom biar bisa teman-teman, ya kalau malas ngoding silahkan di copy gitu ya, tapi teman-teman harus paham itu larinya kemana, penggunaan use state dan use effect-nya kayak gimana. Nah di sini saya akhiri, terima kasih.